Selanjutnya pemirsa, ada seorang bocah berusia 4 tahun yang tewas dibunuh oleh pamannya sendiri di Bangkalan, Jawa Timur. Pembunuhan seorang balita berusia 4 tahun ini menghebohkan warga Dusun Layor, Desa Geger, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Saat ditemukan jasad korban sudah tergeletak di depan rumah orang tuanya. Tim Inafis Polres Bangkalan langsung melakukan olah TKP. Peristiwa terjadi saat pelaku datang ke rumah korban mencari istrinya. Karena tidak dapat bertemu dengan istrinya, pelaku malah mengamuk dengan merusak rumah dan melukai korban yang sedang digendong ibunya. Usai membunuh, pelaku kemudian kabur ke tengah hutan di desa sekitar dan kini telah berhasil ditangkap. Dan untuk mengupdate kondisi terkini sudah ada bersama kami Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafid Dian Maulidi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Reza. Baik, Pak Kasat, ini pelaku kan sudah diamankan. Bagaimana dengan pemeriksaan kejiwaan dari pelaku? Apakah memang ditemukan adanya gangguan kejiwaan atau memang pelaku dengan waras melakukan aksinya? Baik. Memang terhadap pelaku sudah kami lakukan pemeriksaan, namun kami masih akan melakukan pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan kepada pelaku ini ke dokter jiwa. Karena memang terhadap pelaku ini sampai saat ini keterangannya menerangkan bahwa dia mendapatkan bisikan-bisikan untuk melakukan kekerasan tersebut. Pak Kasat, apa motif dari pelaku ini? Tega sampai menghabisi nyawa dari keponakannya sendiri. Mencari istrinya tidak ketemu, malah menghabisi ponakannya. Diawali memang pelaku ini mencari istrinya, kemudian marah-marah, dia tidak mendapatkan istrinya di dalam rumahnya, kemudian dia mencari di rumah bawah. Ada istilah rumah atas, rumah bawah. Dari rumah atas dia menuju ke rumah bawah. Kemudian di rumah bawah itu dia ternyata rumah bawah itu terkunci. Kemudian dia mendobrak rumah bawah. Kemudian dia masuk. Didapati di situ ada di kamar pertama PI istri pelaku. Kemudian ST itu adiknya istri pelaku. Kemudian korban anak yang masih berusia 3 tahun. Mengetahui hal tersebut, pada kabur semua, tertinggallah satu korban ini yang merupakan keponakan dari pelaku, dan akhirnya dia membawa korban ini keluar rumah. Sebelum korban keluar rumah, dia marah-marah sampai memecah rumah korban. Akhirnya pelaku juga tangannya terluka. Kemudian sampai di luar, marah-marah, teriak-teriak mencari istrinya, kemudian ibunya korban datang untuk menghampiri dengan maksud untuk menyelamatkan anaknya. Kemudian terjadilah cekcok di situ, akhirnya ibu dari korban juga terluka. Mengetahui hal tersebut, ibunya korban juga takut, akhirnya kabur juga. Kemudian korban yang masih berusia 3 tahun ini dibanting di tanah, kemudian selanjutnya dibacok mengenai leher. Selanjutnya pelaku ini kabur, kemudian membuang sebilah parang di sekitar TKP, dan akhirnya pelaku bersembunyi di sekitar TKP di belakang kamar mandi rumah milik korban. Sesaat setelah itu kami melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Kami dari Satreskrim Polres Bangkalan beserta dengan anggota Polsek Suger berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku. Dan saat ini pelaku sudah kami amankan dan kami lakukan penahanan terhadap pelaku. Baik, Pak Kasat, kalau misalnya tadi Anda katakan, baik, tadi Anda katakan memang pelaku mendapatkan bisikan-bisikan begitu. Sejauh ini kesimpulan dari kepolisian apa? Apakah memang sudah berencana untuk melakukan kekerasan baik kepada istrinya maupun keponakannya, atau memang ini spontan saja dilakukan? Kami tentunya akan mendalami terkait dengan motif ini dengan akan melakukan pemeriksaan kepada dokter kejiwaan. Demikian, Mas Reza. Pak Kasat,
nantinya akan didalami terkait kejiwaan dari pelaku. Tapi saat pelaku ini melakukan aksinya, adakah di bawah pengaruh minuman ataupun minuman beralkohol ataupun obat-obatan, Pak? Dari pemeriksaan sampai saat ini belum ada indikasi ke sana, Mbak Rati. Senjata tajam yang digunakan pelaku ini didapatkan dari mana? Senjata tajam yang digunakan oleh pelaku ini merupakan milik pelaku yang berada di rumahnya pelaku. Oke, berdasarkan pemeriksaan pihak kepolisian, begitu bagaimana keseharian dari pelaku sendiri? Apakah memang sering melakukan tindak kekerasan? Dan apa tujuan untuk mencari istrinya begitu, Pak? Dari keterangan saksi-saksi yang sudah kita lakukan kemarin, bahwa memang beberapa kali pelaku ini dengan alasan yang tidak jelas, marah-marah, kemudian tapi tidak separah pada saat kemarin, kejadian kemarin. Beberapa kali memang seperti itu. Oleh karenanya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap kejiwaan yang bersangkutan. Background pelaku sendiri seperti apa, Pak? Pekerjaannya dan sudah berapa lama menikah dengan sang istri? Pelaku ini background-nya atau latar belakangnya sebelum dia di Bangkalan ini dia pernah bekerja di Malaysia. Kemudian 1 tahun yang lalu kembali ke Bangkalan, namun saat ini masih belum bekerja. Jadi sehari-hari... Tapi tidak ada catatan kriminal ya, Pak ya? Tidak ada catatan kriminal terhadap pelaku sampai sejauh ini. Baik, sejauh ini dari pihak keluarga seperti apa, Pak? Terutama orang tua dari korban, kondisinya seperti apa? Apakah memang ada pendampingan psikologis nantinya? Tentunya karena ini menyangkut dengan anaknya meninggal dunia, kami akan menyampaikan kepada ibunya khususnya apakah perlu adanya pendampingan dari psikologis atau dari yang lain demikian. Nantinya ancaman hukuman atau jeratan pidana kepada pelaku, pasal apa yang akan dikenakan, Pak? Pasal yang dikenakan terhadap pelaku yaitu pasal 80 ayat 3, junto pasal 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Baik, kami akan tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih AKP Hafiddian Maulidi, Kasat Reskrim Polres Bangkalan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas Reza. Pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto yang mengapresiasi kinerja kabinetnya. Menurut Prabowo, dalam 10 bulan terakhir, kabinet yang dikomandoinya berhasil dengan penuh karya kerja dan prestasi. Selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami.